populasi. Kenapa ya setelah padi gagal panen, populasi tikus menjadi berkurang? Lalu, kenapa populasi katak dan ayam juga ikut berkurang? Wah, ternyata semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain ya untuk bertahan hidup. Lalu, faktor apa lagi yang menyebabkan makhluk hidup saling bergantung? Penasaran? Yuk simak video ini sampai akhir. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Bagaimana sekolah daring kalian? Menyenangkan bukan? Meskipun tidak bertatap muka, belajar harus tetap semangat ya. Kali ini Kak Lulu, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak kalian belajar materi keseimbangan ekosistem. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap teman-teman? Yuk kita mulai. Oh iya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita mengenal tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran keseimbangan ekosistem ini meliputi 1. Mengetahui kosakata baru dan tujuan utama dalam teks bacaan. 2. Mengetahui hubungan antar komponen ekosistem. 3. Mengetahui hubungan antar makhluk hidup dan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 4. Mengetahui akibat perubahan lingkungan terhadap kelangsungan jaring-jaring makanan. 5. Mengetahui manfaat properti tari. 6. Mengetahui letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. 7. Mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi yang lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Lalu, bagaimana jika salah satu makhluk hidup tidak ada? Tentu saja mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Hal ini juga mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu. Setiap ekosistem makhluk hidup memiliki hubungan yang khas dengan makhluk hidup yang lain. Hubungan khas itu kita sebut dengan hubungan simbiosis atau hubungan timbal balik. Hubungan simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa nih teman-teman? Contohnya burung jalak dan kerbau. Burung mendapatkan makanan dengan memakan kutu yang menempel di kerbau, sedangkan kerbau diuntungkan karena tidak merasa gatal lagi. Kemudian yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis ini adalah hubungan antara makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan pihak yang lain merasa diuntungkan. Contohnya apa ya teman-teman? Contohnya benalu dan inangnya. Benalu yang tidak bisa menyerap air dan unsur hara sendiri sehingga menyerap air dan unsur hara tumbuhan yang lain dan menyebabkan rugi tumbuhan yang diserapnya. Yang terakhir adalah simbiosis komensalisme, yakni di mana pihak yang satu merasa diuntungkan dan pihak yang lain tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya yaitu hubungan tumbuhan pakis dengan inangnya. Tumbuhan pakis mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan tumbuhan yang ditumpanginya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman baca teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut ini ya. Lalu tuliskan kosakata yang tidak kalian mengerti. Baik, apakah kata-kata ini sama dengan kata-kata yang tidak kalian mengerti? Jika iya, catat dan kembali kaitkan dengan bacaan agar kalian dapat memahami. Nah, setelah teman-teman membaca teks ini, menurut kalian manakah pikiran utamanya? Ya, benar. Pikiran utamanya adalah terletak pada kalimat pertama. Kenapa? Karena pada kalimat tersebut dapat mewakili semua isi dari paragraf tersebut.
Di dalam ekosistem terdapat kebergantungan antar makhluk hidup. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Seperti tumbuhan yang mendapatkan energi dari matahari dan hewan mendapatkan energi dari tumbuhan. Bukan hanya di dunia perdagangan saja, produsen dan konsumen ada loh teman-teman, tapi dalam ekosistem juga ada. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Apakah itu? Jawabannya adalah tumbuhan. Dengan sinar matahari, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Lalu apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri. Apa ya contohnya? Contohnya herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan hewan, dan juga omnivora atau pemakan segala. Setelah kita belajar komponen ekosistem pada makhluk hidup, kita akan belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Di dalamnya mengalir energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Contoh dari satu rantai makanan yakni rumput, jangkrik, katak, dan ular. Lalu apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Kalau begitu, satu jaring-jaring makanan lebih dari satu rantai makanan ya kak? Ya, benar sekali. Karena satu makhluk hidup saja dapat menjadi produsen dari beberapa makhluk hidup yang lain. Seperti padi yang dapat dimakan oleh ulat, jangkrik, dan tikus. Sekarang kakak punya tebak-tebakan nih teman-teman. Coba amati gambar di samping. Berapakah rantai makanan yang ada pada jaring-jaring di ekosistem tersebut? Wah, benar sekali teman-teman. Rantai makanan pada jaring-jaring makanan itu ada 6. Yang pertama, ada rumput yang dimakan oleh ulat sehingga sampai ke elang. Kemudian, rumput yang dimakan jangkrik sehingga sampai elang. Rumput yang dimakan tikus sehingga sampai elang. Daun yang dimakan ulat sehingga sampai pada elang. Yang terakhir, daun yang dimakan jangkrik sehingga sampai elang. Baik teman-teman, sudahkah kalian menjaga teks berjudul Masyarakat Bali yang Bersatu? Pasti sudah ya. Coba, apakah masyarakat di Bali hidup dengan rukun? Apakah masyarakat di Bali hidup nyaman dan tentram dengan latar belakang yang berbeda-beda? Jawabannya iya. Kenapa? Karena masyarakat Bali menjunjung tinggi persatuan dan persatuan, sehingga masyarakat Bali hidup dengan rukun, nyaman, dan tentram. Hal-hal tersebut merupakan manfaat dari kesatuan dan persatuan. Baiklah, agar lebih paham lagi, coba teman-teman amati keberagaman apa saja yang ada pada lingkungan teman-teman dan sikap apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti yang sudah kakak singgung pada penjelasan sebelumnya, jika salah satu bagian jaring-jaring makanan atau rantai makanan yang hilang, maka akan mengubah bagian yang lain. Tidak adanya salah satu bagian dari penyusun rantai makanan, maka jaring-jaring makanan pun akan terganggu loh. Tetapi gangguan ekosistem tersebut tergolong dalam gangguan yang tidak begitu berarti. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di ujung pembelajaran. Bagaimana? Asik bukan belajar tematik terpadu kali ini? Jadi, keseimbangan ekosistem adalah hubungan antar makhluk hidup satu dengan lainnya yang tidak dapat terbentuk dengan sempurna jika salah satu faktor pendukungnya tidak ada, dan tentunya dengan lingkungan yang mendukung dan yang selalu kita jaga dengan baik. Seperti halnya dengan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Dengan banyaknya keberagaman, tidak akan bertahan jika tidak bersatu dan saling menjaga.
Nah, itu tadi pembelajaran mengenai keseimbangan ekosistem dari kakak. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan kalian ya. Tetap menjadi yang terhebat dari beribu-ribu orang hebat ya teman-teman. Selamat semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.